Ayu, kamu pernah menyelamatkan Bibi. Sifatmu tak perlu diragukan. Bibi percaya kamu pasti bisa menaklukkan putra kami yang berwajah dingin itu. Aku. Asalkan kamu setuju menikah ke keluarga Wiryawan, panti asuhan tempatmu dibesarkan sejak kecil, akan kami keluarga Wiryawan lindungi. Tenang saja, keluarga kami tidak akan menyia-nyiakanmu. Ayu Cahaya. Demi panti asuhan, kamu harus menjadi Nyonya Wiryawan yang baik. Pernikahan kita memang hanya sebuah transaksi. Karena kamu sudah menerima uangnya, maka jadilah nyonya Wiryawan yang tahu diri. Jangan punya niat buruk padaku. Aku segera tiba. Hei. Ayu Cahaya, kamu memang memilih bersamanya karena panti asuhan. Lagi pula, ibu mertuamu sangat baik padamu. Itu sudah menjadi berkah dari kehidupan lampau. Apalagi yang kamu inginkan? Halo, Ayu? Bisakah kamu menggantikan shiftku? Aku ada urusan mendesak, tidak bisa pergi. Baiklah. Malam pengantin apapun, tidak ada yang lebih nyata daripada bekerja. Pesaing sudah tidak sabar. Mereka mengirim orang untuk membunuhku. Mereka menaruh sesuatu di gelas anggurku. Cepat kirim orang untuk menjemputku. Cepat. Tunggu sebentar, ada orang datang. Ternyata ada sepasang kekasih liar. Lanjutkan pengejaran. Saya akan bertanggung jawab padamu. Hei, Presiden Direktur, orang yang melukai Anda sudah ditemukan. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Baik. Saya segera ke sana. Baru menikah sudah kehilangan kesucianku. Jika masalah ini diketahui, keluarga Wiryawan, mereka pasti akan menarik donasi untuk panti asuhan. Tidak, masalah ini harus dirahasiakan. Aku tidak bisa membiarkan panti asuhan dibubarkan. Presiden Direktur, yang bertugas di studio tadi malam adalah Nona Putri Lestari. Ini tempat dia bekerja. Mengerti. Ayu, Ayu. Aduh. Ayu, kamu di mana? Untuk berterima kasih karena kamu menggantikanku jaga, aku sengaja membelikanmu kopi. Nanti ambil di kantor ya. Bukankah pria ini keluarga nomor 1 di Kota Jayanti, pemimpin keluarga Wiryawan, Ardi Wiryawan? Kenapa dia ada di sini? Putri Lestari. Tadi malam tentang memaksamu di studio, aku sangat menyesal. Yang bertugas tadi malam adalah Ayu Cahaya. Mungkinkah dia tidur dengan Ayu Cahaya tadi malam? Tapi sekarang kelihatannya dia sama sekali tidak tahu siapa wanita tadi malam. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku tahu kamu juga dijebak orang lain, itu bukan maksudmu. Kata pepatah lama, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kamu berbeda dari gadis-gadis lain yang pernah kutemui. Jangan khawatir, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan memberimu penjelasan. Uhuk. Ayu, kamu pergi melakukan apa? Hayantu sudah selesai kuperbaiki. Aku tidak enak badan. Tolong bantu aku bilang ke kepala untuk izin cuti. Hei, Ayu. Aduh. Ayu, jika seseorang tidak memikirkan dirinya sendiri, posisi Nyonya Wiryawan ini, aku akan mengambilnya untukmu. Berhenti! Kepala pelayan bilang kau tidak ada di kamar semalam. Kemana kau berkeliaran? Jangan lupakan apa yang kau katakan. Pernikahan kita hanyalah sebuah transaksi. Aku tidak perlu melaporkan kemanapun aku pergi padamu kan? Jadi, tolong jangan terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Apa? Baru menikah 1 hari, sudah menunjukkan sifat aslimu ya? Bagaimana kehidupan pribadimu, aku tidak peduli. Tapi ingat, kau adalah Nyonya Ardi Wiryawanku. Jangan mencoreng nama baik keluarga Wiryawan.
Aku memang hanya pajangan saja, kemanapun aku pergi. Apa aku masih butuh izinmu? Meskipun kau hanya pajangan, selama kau menyandang nama Wiryawan, orang akan memperhatikanmu. Setiap perkataan dan perbuatanmu harus diperhatikan. Kau harus terlihat sangat suci di mata orang luar. Bagus. Malam pernikahan sudah pergi. Bertemu pria lain, kau tidak bisa menahan kesepian. Ya? Jaga bicaramu. Buktinya ada di sini. Kau masih mau mengelak, ya? Hah? Lepaskan aku. Bukankah kau memang wanita seperti itu? Untuk apa berpura-pura? Bukankah kau hanya menginginkan uang? Tunjukkan saja caramu melayani pria lain di luar sana. Jika aku senang, semua uang ini akan jadi milikmu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak mencari pria lain. Terserah kau mau percaya atau tidak. Jika kau bersikeras tidak percaya, kita bisa bercerai. Kau tahu betul, ibuku sudah menerimamu, tidak mungkin membiarkanmu bercerai. Masih mau bermain tarik ulur denganku ya? Aku tidak akan termakan trik itu. Beberapa hari lagi aku akan pergi. Selama hari-hari ini, tetaplah di rumah. Akhir-akhir ini, bekerja keras mencari uang rasanya lebih berarti. Ini baru kekuatan sejati agar bisa memiliki kemampuan untuk melindungi panti asuhan. Suami atau pria manapun tidak bisa diandalkan. Halo, Ayu Cahaya, aku menyuruhmu tinggal di rumah, kemana lagi kau pergi? aku manusia, bukan burung kenari peliharaanmu. Apa aku perlu melapor padamu saat keluar? Apa kau yakin pernah tinggal di rumah ini? Tidak ada sedikit pun jejak hidupmu di sini. Nyalimu justru semakin besar, berani-beraninya menganggap kata-kataku. Angin lalu. Jangan telepon aku kalau tidak ada apa-apa, aku sibuk. Wanita ini, sifatnya memang sangat keras kepala. Tunggu, kenapa aku tiba-tiba tertarik padanya? Orang macam apa itu? Jangan-jangan dia hamil. Astaga. Uhuk. Ah, Ayu, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Putri, aku mungkin hamil. Tidak mungkin, kau bahkan tidak punya pacar. Bagaimana bisa kau hamil? Malam itu, saat menggantikanmu jaga, aku tidak sengaja dipaksa. Saat itu aku panik dan lupa minum pil KB. Putri, menurutmu apa yang harus kulakukan? Maafkan aku, Ayu. Aku tidak tahu akan terjadi hal seperti ini. Makanya kalau begitu, apa kau melihat jelas siapa orang itu? Begini, Ayu, dengarkan aku. Masalah ini menyangkut kesucianmu, jadi jangan sampai ada orang lain yang tahu. Kita berdua harus pelan-pelan mencari cara, ya. Kau benar. Kita hanya bisa melihat nanti. Kau sampai hamil. Anak Ardi Wiryawan. Ayu Cahaya, hari-hari baikku. Tidak boleh hancur di tanganmu. Halo Ardi. Ada masalah besar. Ardi, aku hamil. Bagaimana ini? Aku sangat takut. Hamil? Bagaimana bisa? Aku tidak akan menyulitkanmu. Aku tahu anak ini memang kecelakaan. Jika kau tidak menginginkannya, aku akan menggugurkannya sekarang. Tidak. Bukan itu maksudku. Jangan emosi. Ternyata Ardi Wiryawan, orang yang disukainya adalah teman baikku, Putri. Putri bahkan hamil anaknya. Ayu Cahaya, kenapa kau di sini? Pulanglah denganku. Aku tidak akan pulang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apapun itu, kita bicarakan di rumah. Ayu Cahaya, jangan lupa kau masih istriku, Nyonya Ardi Wiryawan. Kalian suami istri? Putri, jangan khawatir. Kami akan segera bercerai. Itu tidak akan memengaruhi kalian berdua. Bercerai? Ayu Cahaya, hak apa yang kau miliki untuk bicara soal perceraian denganku? Jika tidak bercerai, lalu apa maumu? Putri sudah mengandung anakmu.
Apa kau akan membiarkannya terus mengikutimu tanpa status? Aku dan dia hanya kecelakaan. Hari itu kami. Maafkan aku, Ayu. Aku tidak tahu kalian suami istri. Aku tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Aku akan menggugurkan anak ini sekarang. Putri, anak itu tidak bersalah. Tidak ada pernikahan nyata di antara kami. Kau juga jangan terlalu memikirkannya. Ardi Wiryawan, mari kita bercerai. Aku akan bicara dengan Bibi. Dana panti asuhan. Ayu Cahaya. Apa kau punya hati? Kita sudah bercerai, masih memikirkan panti asuhan? Tenang saja, aku tidak akan menarik dana panti asuhan. Setelah ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Terima kasih. Itu yang terbaik. Ardi, menurutmu Ayu akan menyalahkanku karena menyebabkan perceraiannya? Jangan khawatir. Pulanglah dan kemasi barang-barangmu. Akan ada yang menjemputmu. Selama ini, tinggallah di rumah dan istirahat untuk kehamilanmu. Ardi Wiryawan, tidak kusangka kau masih punya perasaan pada Ayu Cahaya. Tapi, memangnya kenapa? Hatimu cepat atau lambat akan jadi milikku. Siapa kau? Apa maumu? Ayu Cahaya. Putri, kenapa kamu di sini? Putri, air ketubanku pecah. Tolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Ayu Cahaya, haruskah aku bilang kamu polos? Atau bodoh? Kamu masih belum mengerti bahwa semua yang terjadi hari ini sudah aku rencanakan? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena salahkan saja anak dalam kandunganmu itu, dia menghalangi jalanku. Putri, jangan. Jangan. Cepatlah, cepat lahirkan. Cepat, dorong. Putri, kembalikan anakku. Hahaha. Anakmu? Maaf saja. Sekarang, demi kebahagiaanku, aku harus meminjam anakmu sebentar. Ternyata kamu selama ini hanya pura-pura hamil. Jujur saja, orang yang memaksamu malam itu adalah Ardi Wiryawan. Dan anak ini adalah anak Ardi Wiryawan. Aku mohon padamu, kembalikan anakku. Aku janji akan pergi bersama anak ini. Dan tidak akan pernah muncul di hadapan Ardi lagi. Anak ini hanya bisa membantuku jika ada di tanganku. Dan kamu yang tahu kebenarannya, hanyalah bencana. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia ini selamanya. Bakar dia sampai bersih. Jangan. Kamu pergi kemana? Pemeriksaan kehamilan yang sudah diatur tidak kamu datangi. Apa yang kamu pegang itu? Maafkan aku, Ardi. Aku lihat kamu beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Kupikir itu karena kamu tidak ingin bertemu denganku, jadi aku pergi keluar. Tapi tak disangka, di jalan air ketubanku tiba-tiba pecah. Untungnya ada orang baik yang menemukan dan membawaku ke rumah sakit. Aku baru saja melahirkan, jadi aku ingin membawanya pulang. Agar kamu bisa melihatnya. Ini anak kita. Lihatlah. Maafkan aku. Aku mengabaikanmu akhir-akhir ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, katakan saja pada kepala pelayan. Terima kasih, Ardi. Lihatlah dia baik-baik. Apakah dia mirip denganmu? 5 tahun sudah, aku akhirnya kembali. Putri Lestari, sekarang saatnya kau membayar harganya. Aduh, Ardi temani aku. Belanja dong. Aku sibuk, tak ada waktu. Cari orang lain menemanimu. Baiklah.
Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk di rumah, aku tak punya jasa, tapi sudah berusaha keras. Sampai sekarang tak ada status jelas. Di luar, aku tak bisa mengangkat kepala. Jangan pedulikan pendapat mereka. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei, Ardi. Dengar, cari orang untuk mengawasi Ardi Wiryawan. Jika ada kesempatan, berikan dia obat. Putri, kau pandai bermain? Sudah 5 tahun, dia bahkan tak pernah menyentuhku. Ini semua karena dia memaksaku. Kalau wanita cantik memohon padaku, aku jarang menolak. Tapi Putri Lestari, jangan lupakan janjimu padaku. Aku tahu. Ayu Cahaya, begitu aku punya anak sendiri, aku akan segera mengirim si bajingan Fikri Wiryawan untuk menemuimu. Bagus sekali, dia bukan ibuku. Pantas saja dia selalu memukulku. Tapi tidak berguna, aku akan mencari ibuku sendiri. Lihat, si bisu. Hahaha, si bisu keluar. Aku dengar orang-orang bilang, ibunya tidak pernah di rumah, ayah sibuk bekerja. Fikri Wiryawan hanyalah anak liar. Si bisu, kau berani mendorongku? Pukul dia. Hentikan. Mengapa kalian mengganggunya? Minta maaf padanya. Aku tidak akan minta maaf. Jika kalian mengganggu anak kecil, nanti akan ada paman jahat yang menangkap kalian. Kalian tidak akan pernah lagi melihat ayah dan ibu kalian. Aku tidak mau. Tidak melihat ayah dan ibu. Siapa bibi cantik ini? Mengapa dia membantuku? Jangan mengganggunya lagi, dengar tidak? Kalau tidak, aku akan bilang pada paman jahat untuk menangkap kalian pulang. Bibi sangat lembut. Dengar tidak? Bibi sangat lembut. Sudah dengar? Bau badannya harum sekali. Sayang, di mana rumahmu? Bibi antar kamu pulang, ya. Nomor telepon keluargamu, kamu tahu? Kalau begitu, Bibi akan mengantarmu mencari ayah dan ibumu. Bagaimana? Dia pasti malaikat penyelamat bayi ini kan? Kalau begitu dia pasti ibu bayi ini. Kalau begitu, Bibi antar kamu pulang, ya. Presiden Direktur, Tuan Muda Kecil hilang. Apa? Suruh orang mencarinya. Kamu tidak menangis atau rewel. Benar-benar anak baik. Anak Bibi sudah sebesar kamu. Sayangnya, dia tidak di sisi Bibi. Ayu Cahaya, kamu masih berani kembali? Kamu ini terlalu ikut campur. Dasar kamu. Fikri. Kamu bawa anakku, mau apa? Dan lagi? Kenapa dia terluka? Apa kamu yang melakukan? Ardi Wiryawan, jangan menuduhku di sini. Pria sepertimu yang tidak bertanggung jawab, pantaskah menjadi ayah anak itu saat dia diintimidasi hari ini? Kamu di mana? Ini urusan keluargaku, bukan urusanmu. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sama, tidak peduli perasaan orang lain. Kita sudah bercerai. Kamu tidak punya hak untuk menilaiku. Minggir. Ibu, Fikri, kamu baru saja bicarakan. Coba bicara lagi. Fikri Wiryawan. Bicara, ayo. Kamu gila. Kenapa kamu memaksa anak? Kalau kamu terus memaksanya, dia takkan mau bicara. Kalau dia tak mau, jangan paksa. Fikri, kamu lari kemana? Kenapa kamu terluka begini? Aduh, kamu membuat ibu khawatir setengah mati. Apa kamu tahu betapa khawatirnya ibu? Kenapa Putri Lestari datang? Lepaskan dia dulu. Dia sedang tidak enak badan. Fikri, apa kamu ketakutan? Tidak apa-apa, jangan takut. Pulanglah bersama ibu akan merawatmu. Ya? Putri Lestari, sudah lama tidak bertemu. Kamu manusia atau hantu? Apa? Tidak percaya aku masih hidup? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ardi, anak ini tidak enak badan. Aku akan membawanya pulang dulu. Putri Lestari, kita ini seperti saudara. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apa kau tidak ingin denganku bernostalgia? Aku tidak mau melepaskan. Dia anakku kan? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kau katakan. Fikri adalah anakku. Kalian jelaskan dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Ardi, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo kita pulang ya. Putri Lestari, jelaskan padaku dengan jelas. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi hari ini. Dasar kau gila. Aku sudah bilang tadi, Fikri adalah anak yang aku kandung penuh. Apa kau mau aku bantu mengingat kembali fakta bahwa engkau merebut anakku saat itu?
dan juga mencoba membakar. Untuk membunuhku, Apa? Ardi, jangan dengarkan omong kosongnya. anak ini milik siapa? Lakukan tes DNA, bukankah kau akan tahu? Pergi dan periksa kecocokan golongan darah Fikri dengan ibunya. Kamu tahu seperti apa diriku? Mana mungkin aku berani menculik anak, apalagi membunuh dan membakar? Putri Lestari, apa kau masih mengenali dirimu? Topeng di wajahmu sudah menyatu dengan daging dan darahmu. Ayu, bagaimana kau bisa bicara begitu padaku? Kita dulu sangat akrab. Siapa sangka kau begitu kembali langsung menuduhku dan ingin merebut anakku? Aku benar-benar menyesal pernah mengenalmu. Ayu, ada apa denganmu? Apa kau menyesal dulu bercerai dengan Ardi? Kau ingin menjadi Nyonya Wirawan lagi? Baiklah, aku bisa pergi. Aku benar-benar bisa pergi, tapi aku mohon padamu, jangan merebut anakku. Sudah cukup sandiwaramu? Tamparan ini untukmu yang merebut anakku. Tamparan ini, aku menamparmu karena menyiksa anak, kau tidak pantas menjadi ibu. Ardi, lihat Ayu Cahaya. Dia ingin membunuhku. Tenanglah. Jangan halangi aku, minggir. Tamparan terakhir ini, aku menamparmu karena membunuh dan membakar, kau tidak pantas menjadi manusia. Ayu Cahaya, kau benar-benar gila. Apa kau pikir aku masih Ayu Cahaya yang dulu naif dan bodoh itu? Aku beritahu kau, kali ini aku kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ini baru permulaan. Ardi, jangan percaya perkataannya ya. Kau, sungguh. Halo? Baik, aku mengerti. Putri Lestari, kau berani membohongiku? Beraninya kau. Ardi, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Buktinya ada di sini. Apalagi yang bisa kau bantah? Ardi, aku bisa menjelaskan. Aku punya alasan untuk menjelaskan. Dengarkan aku menje. Aku akan mengumpulkan semua bukti dan mengirimmu ke penjara. Penjara? Aku sudah menemanimu bertahun-tahun ini. Apa kau benar-benar sekejam itu? Jangan ikut campur. Aku sendiri yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Ayu Cahaya, kenapa kau tidak mati saja? Kenapa kau masih terus kembali seperti arwah gentayangan, merusak hal baikku? Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi. Ibu, maafkan ayah ya. Sayang-sayang, Ibu dan ayah bersama. Ayu, maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, kau menderita. Bisakah kau kembali? Dengan begitu, kita bisa memiliki keluarga yang utuh. Kau juga tidak ingin melihat Fikri terus memburukkan. Ibu, setujui ayah ya. baik. Ibu sangat cantik. Terima kasih, sayang. Ada urusan. Kalian pulang duluan. Baik, kami akan menunggumu. Sayang, tunggu ibu ya. Ibu akan membelikanmu kue kecil. Mau? Baik ibu, ibu harus pulang cepat. Fikri akan merindukan ibu. Lain kali jangan cium ibu lagi, ya. Hei, pelan-pelan. Kamu datang mencariku. Ada urusan apa sebenarnya? Kembalikan Ardi padaku. Pergi kau bersama anak itu. Kami baru saja menikah. Apa Ardi bersamamu? Hanya demi anak itu. Apa kau pikir dia tulus padamu? Selama dia baik pada anak, yang lainnya tidak kupedulikan. Benarkah? Kau hanyalah seorang pengasuh yang dia carikan untuk anaknya. Apa kau pikir dia benar-benar punya perasaan padamu? Mungkin Fikri juga akan mengalami gangguan emosi nanti. Apa yang kau katakan itu memang menyentuh titik lemahku. Tapi mari kita bertaruh. Lihat apakah aku bisa mendapatkan Ardi. Kalian bersenang-senanglah dulu. Aku ada urusan hari ini. Ayu, ini pesta sambutan untukmu. Kalian bersenang-senanglah. Lain kali aku yang traktir. Oh, dari mana gadis ini? Penuh lekuk. Maaf, salah masuk ruangan. Jangan pergi. Ayo main bersama. Banyak orang di sini. Pasti ada yang kau suka kan? Aku mau dia.
ikut aku. Pergi sana. Katakan, berapa hargamu? Kau tahu siapa dia? Berani sekali kau bicara sembarangan. Ayo, ayo. Kakak akan ajak kau bersenang-senang. Baiklah. Jika kau minum anggur ini, aku akan ikut denganmu. Maaf semuanya, istriku dan aku hanya bercanda dengan kalian. Kalian bersenang-senanglah. Untuk pengeluaran hari ini, aku yang bayar. Baik. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita bisa berhenti. Tidak apa-apa, tidak usah. Ternyata presiden direktur tidak membuang nyonya dari mobil. Pria tampan, mari kita habiskan malam indah. Dengan siapa kamu ingin menghabiskan malam indah? Denganmu, Ardi. Kalau begitu, pergilah bekerja. Kalau begitu, beritahu aku saat pulang kerja, aku akan menjemputmu. Ya, Ardi Wiryawan, kamu benar-benar kejam. Aku menemanimu 5 tahun, kamu tidak peduli. Kenapa begitu Ayu Cahaya kembali, dia bisa dengan mudah mendapatkanmu? Halo Tuan Muda Saputra, aku punya wanita cantik. Aku tak tahu kau tertarik atau tidak. Aku suka semua wanita cantik, tapi aku tidak mau terlibat masalah. Kalau begitu, yang latar belakangnya tidak bersih, bisakah aku mengenalkannya padamu? Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Ayu Cahaya, dengan kebejatan Tuan Muda Saputra, dia pasti akan mempermainkanmu sampai mati. Aku akan menunggu melihatmu jatuh ke dalam jurang. tidak buruk. Halo, Ibu, aku merindukanmu. sayang, ibu juga merindukanmu. Tapi ibu harus bekerja untuk membelikanmu makanan enak. Aku punya uang saku. Aku akan menghidupi ibu. Baiklah, beri ibu sedikit waktu lagi, lalu ibu akan menemuimu. Guru, grup Wiryawan. Sayang, ibu datang. Ayah sedang sibuk bekerja, kamu main sendiri saja. Ya, Ayah, ibu dalam masalah. apa? Ibu bilang dia seharusnya kembali, tapi sekarang dia pergi ke hotel. Ayah ada urusan, harus keluar sebentar. Kamu tunggu ayah di sini, ya? Baik. Si cantik kecil, tuan muda ini akan memanjakanmu dengan baik. Siapa kamu? Ini di mana? Cantik, jangan takut. Jangan khawatir. Tuan muda ini akan membuatmu merasakan kenikmatan surga dan neraka. Hahaha. Aku beritahu kamu, jika kamu melepaskanku sekarang, aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Si cantik kecil mudah saja naik ke ranjang tuan muda ini, tapi untuk turun itu sulit. Oh, dasar wanita kotor. Kau ingin bermain kasar ya? Ayo langsung saja. Kemari kau. Dasar jalang, lari. Dengar ya, awalnya aku mau baik padamu, tapi kau malah memprovokasiku. Ayo, hadapi saja. Tolong, Ah,
Ardi. Kau. Presiden Direktur Wiryawan. Kau baik-baik saja? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tunggu saja. Ini. Presiden Direktur Wiryawan. Putri Lestari. Dasar bajingan. Apa yang dia lakukan? Ayu, kau sudah bangun. Bagaimana? Kepalamu masih sakit? Ada bagian tubuhmu yang lain yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orangku sudah mengendalikannya. Biarkan Fikri menemanimu dulu. Aku akan menyelesaikannya. Sayang. Ibu, Ya? Presiden Direktur Wiryawan. Presiden Direktur Wiryawan, saya mohon, lepaskan saya. Saya sungguh tidak tahu dia orang Anda. Jika tidak, bahkan jika Anda beri 10.000 keberanian, saya takkan berani menyinggung Anda. Bagaimana kau bisa mendekatinya? Tidak boleh menyebut Putri Lestari. Jika dia tahu, bertahun-tahun lalu, Putri Lestari dan aku bekerja sama untuk merencanakan data grup Wiryawan, akibatnya akan lebih buruk. Presiden Direktur Wiryawan, saya hanya nafsu sesaat. Hari itu, saat saya pergi ke galeri, saya bertemu dengannya. Saya memang hidung belang, semua orang di kalangan tahu. Jika kau berani membohongiku, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Astaga, Presiden Direktur Wiryawan, bagi Anda, saya hanyalah seekor semut. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, bukankah itu sangat mudah? Mana berani saya membohongi Anda? Seret dia keluar. Patahkan tangannya. Oh, ini. Aduh. Presiden Direktur Wiryawan, Presiden Direktur Wiryawan. ibu, Sayang, ulang tahunmu sebentar lagi. Mau hadiah ulang tahun apa? ibu adalah hadiah terbaik. Oh, ayo cium ibu. Aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk Fikri. Nanti aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Mengadakan pesta ulang tahun untuk anak boleh saja, tapi aku tidak perlu diperkenalkan, kan? Perlu. Dengan begitu, mereka akan tahu kau adalah nyonya muda keluarga Wiryawan. Jika mereka bertemu denganmu lagi, mereka akan berpikir 2 kali. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun putraku. Semoga kalian bersenang-senang. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk putraku. Semoga dia bisa tumbuh sehat dan bahagia. Dan ada satu hal lagi, aku ingin memperkenalkan istriku, Ibu Fikri. Bukankah itu mantan istri Presiden Direktur Wiryawan? Dulu bukannya sama Putri Lestari, kok sekarang sama mantan istrinya? Jadi, anak ini anak siapa? Halo semuanya, saya Ayu Cahaya. Terima kasih sudah datang memberi restu putraku. Ayu, nanti aku mau menyapa para bos. Mau ikut tidak? Aku tak mengerti obrolan kalian. Aku ajak Fikri makan dulu. Baik. Bersenang-senanglah. Ibu, aku belum lapar. Bisakah nanti saja? Ada hal penting apa? Hehe, rahasia. Kalau begitu, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, ingat cari ibu. Aku akan membuatkan mahkota bunga untuk berterima kasih pada ibu karena telah melahirkanku. Hei, katakan padaku, apakah Tuan Muda Wiryawan itu anak Putri Lestari? Kurasa tidak. Dengan sifat Putri Lestari, jika dia punya anak, apa dia akan membiarkan Ayu Cahaya naik lagi? Tapi bagus juga, Nyonya Wiryawan, asalkan bukan Putri Lestari. Apa Putri Lestari pernah menyinggungmu? Putri Lestari itu baru, Nona sejati. Aku beritahu ya, dia mencari sponsor di tempat maksiat. Hei, kau tahu Tuan Muda Saputra? Tuan Muda Saputra terkenal, liar, diranjang, semua orang di kalangan itu tahu, kan? Tuan Muda Saputra adalah sponsornya. Dia rela tidur dengan Tuan Muda Saputra, itu menunjukkan orang macam apa dia sebenarnya. Caranya memang hebat. Tapi dia bisa tidur dengan Tuan Muda Saputra, itu karena Tuan Muda Saputra tidak pilih-pilih. Namun, dia bisa mendekati Presiden Direktur Wiryawan, daya itu tidak bisa diremehkan. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi seorang jalang yang mengandalkan kedekatannya dengan Presiden Direktur Wiryawan hanya membuatku malu. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Oh, aku ingat sekarang. Maksudmu, beberapa tahun lalu saat dia merebut tasmu di mal dan maluimu? Jangan dibahas, sial sekali. Oh. Fikri. 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 Fikri, bangunlah Fikri. Fikri. Bangunlah Fikri. Fikri. Bawa anak itu untuk diperiksa dulu. Aku akan mengurus ini di sini. Apakah anak itu jatuh sendiri atau? Tidak tahu.
siapa pelakunya. Majulah sekarang. Jika aku sampai tahu, jangan salahkan aku. Kau mengejutkanku. Jangan berlagak. Aku melihat semua yang kau lakukan. Tapi jangan takut. Aku akan berbenah untukmu. Apa maksudmu? Kau akan segera tahu. Presiden Direktur ini ditemukan di sekitar kolam renang. Milik siapa? Bukan aku yang melakukannya. Sungguh bukan aku. Bukan kau? Lalu mengapa? Gelang ini ada di sana? Aku memang pergi ke taman belakang, tapi aku sungguh tidak mendorong tuan muda kecil. Aku juga tidak pernah pergi ke lorong manapun. Kami bersama, dia bisa bersaksi untukku. Apa yang dia katakan benar? Kami sungguh tidak. Pergi periksa rekaman CCTV. Lihat, apakah saat dia kembali ke ruang jamuan, gelang masih ada di tangannya. Baik. Presiden Direktur Wiryawan, aku dan tuan muda kecil tidak punya dendam apapun. Banyak kontrak keluarga kami bergantung padamu. Aku tidak mungkin sebodoh itu. Memutus rezekiku sendiri. Presiden Direktur, setelah dia kembali, gelangnya masih ada. Orang lain juga bisa membuktikannya. Dia tidak pergi lagi. Hal hari ini, maaf sudah merepotkan kalian. Nanti saya akan traktir makan sebagai permintaan maaf. Jika di kemudian hari, ada hal yang membutuhkan bantuan kalian, mohon bantu aku. Kamu sudah menemukan sesuatu? Bagaimana Fikri? Apa dia mengatakan sesuatu? Dia ketakutan dan baru saja tertidur. Dia bilang dia didorong. Tuan muda kecil juga tidak punya musuh dengan siapapun, kan? Terus cari, orang ini harus ditemukan. Baik. Ardi Wiryawan melumpuhkan tanganku ini. Aku pasti akan membalas dendam padanya. Jadi kali ini anggap saja ini persatuan kita. Aku tahu, kamu ingin mendapatkan Ardi Wiryawan. Aku bisa membantumu ikut mendapatkan dia. Tapi, kamu harus membantuku mencuri data dari grup Wiryawan. Kamu yakin bisa berhasil? Apakah aku bisa berhasil? Itu urusanku. Apakah kamu bisa mendapatkan Ardi Wiryawan? Itu urusanmu. Tapi bagaimanapun juga, data itu kamu harus membantuku mencurinya. Bagaimana aku bisa mengakses rahasia grup Wiryawan? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu caranya. Halo? Ardi, Fikri sudah di tempatmu. Tolong perhatikan dia. Dia sudah tidur di kamarku, tapi aku harus lembur malam ini. Oke, kalau begitu aku akan menjemputnya nanti. Oke, kalau begitu, hati-hati di jalan. Dion Saputra benar-benar punya cara berhasil membius Ardi. Apa-apaan ini? Mana denahnya? Di mana denahnya?
Ternyata itu Ayu Cahaya. Tanggal dia menyelamatkanmu. Ardi, lepaskan bajumu. Kalau dilepas, tidak akan panas lagi. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan ayahku. Dasar anak nakal, kenapa kau di sini? Cepat keluar. Dengan tidak kau berani merusak urusanku, akan kuberi pelajaran. Ini grup Wiryawan, tentu saja aku boleh di sini. Ibu, Ayo, aku. Kalian berdua langsung saja ke hotel. Betapa nyamannya. Ayo, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu dia. Bagaimana bisa masuk? Ayo, Ardi, jelas-jelas kau yang membawaku masuk. Kenapa kau bicara begitu? diam kau. Ayo, aku sama sekali tidak mungkin mengundangnya masuk. Apalagi sampai terjadi apa-apa. Ayo, ibu, aku bisa membuktikannya. benar. Fikri bisa membuktikannya. Fikri, kamu kan tidak di sana. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Anak kecil tidak boleh bohong. Ya, Aku tidak berbohong, Mami. Ibu percaya padamu. Ayu Cahaya, aku jujur padamu, kali ini aku tidak akan menyerah. Dia harus bertanggung jawab padaku. Putri Lestari, aku juga akan memberitahumu. Kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Wiryawan. Menurutku, kaulah yang paling menyedihkan. Saat kalian menikah pertama kali, kamu menjual dirimu kepada keluarga Wiryawan hanya untuk mendapatkan uang demi menyelamatkan panti asuhan. Lalu pernikahan kedua, kalian lagi-lagi demi anak. Tidak ada satupun yang karena dirimu sendiri. Jangan urus kami. Mengapa kami menikah? Dia selalu menjadi suamiku. Ingat betul tamparan ini. Suamiku, jangan ganggu. Jangan licik, keluarlah. Aku ini suamimu. Urusi sendiri cinta burukmu. Aldi, lihat aku. Kamu punya perasaan padaku. Tadi saat kau menatapku, jelas sekali begitu dalam. Aku tahu semuanya. Kamu punya perasaan padaku, kan? Hatiku hanya untuk Ayu. 5 tahun, kamu seharusnya mengerti. Dalam 5 tahun terakhir ini, kamu masa bodoh padaku, tapi tidak mengusirku, hanya menggantungku begini. Apakah akhirnya ini semua salahku? Aku tidak mengikatmu, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi kamu tak pantas memperlakukan Ayu sekejam ini. Aku kejam? Ardi Wiryawan, apa kamu benar-benar tidak salah sedikit pun? Putri Lestari, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa Ardi tidak sadar? Kamu ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ibu, serah padaku. Aku bisa mencari tahu. Ayu Cahaya, aku ingin kamu selalu mengingatku setiap kali kamu dan Ardi Wiryawan bermesraan. Aku ingin kamu memikirkan adegan dia menyentuhku hari ini. Kamu tenang saja, kamu tidak akan lolos dari ini. Ardi Wiryawan, apa kurangku darinya? Ayu dia punya batas dan prinsipnya sendiri. Dia jujur dan baik. Apa yang tak lebih darimu? Presiden Direktur, orang yang membius Anda adalah Dion Saputra. Dia menyuap orang-orang di perusahaan. Dialah juga yang membuat Tuan Muda jatuh ke air. Gelang itu dicuri oleh Dion Saputra, lalu sengaja ditinggalkan di lokasi untuk menjebak orang lain. Apa kau yakin? Putri Lestari, dia masih anak-anak. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Dia bukan anakku. Kenapa aku harus berbelas kasihan padanya? Dia masih sangat kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana kau tega melakukannya? Apa kau manusia? Dia hanyalah anak sialan. Dia hanya alat bagiku. Sekarang dia menghalangi jalanku. Kalau begitu, cepat mati. Putri Lestari, kau wanita beracun yang jahat. Aku akan membunuhmu.
Ayu jangan impulsif, tenanglah. Ardi Wiryawan, apa kau masih akan melindunginya? Dia juga anakmu. Dia melakukan ini pada Fikri. Bagaimana aku bisa tenang? Ayu, soal menghukumnya, biar aku yang urus. Jangan kotori tanganmu. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ingat, jangan biarkan dia mati. Aku tidak mau. Jangan sentuh aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku, Ardi Wiryawan. Aku tidak mau ke rumah sakit jiwa. Aku akan pergi dari kota Jayanti selamanya. Aku tidak akan kembali lagi. Kumohon, jangan kirim aku. Tidak. Lepaskan aku. Jangan khawatir, aku akan memastikan semua yang menyakiti anak kita akan dihukum. Ibu, jangan marah atau sedih lagi. Ini salahku. Dulu aku tak menyelidiki jelas, salah mengenali dermawan, sehingga terjadi ini. Aku menikahimu sekarang karena aku mencintaimu, dan kedua karena anak. Benarkah tanpa penyelamatan itu, tanpa anak kau akan tetap menikahiku? Ya, aku pada Putri Lestari sama sekali tak punya perasaan. Kalau tidak, kenapa aku 5 tahun tak menyentuhnya, tak menikahinya, dan sekarang hanya memberinya beberapa kemudahan sebagai kompensasi? Baik, aku percaya padamu. Ibu, maafkan ayah ya. Presiden Direktur, ada masalah. Ada apa? Presiden Direktur, barusan Grup Makmur Sejahtera mengadakan konferensi pers. Robot produk baru mereka yang akan rilis bulan depan, sama persis dengan yang akan kita rilis bulan depan. Beritahu Departemen PR untuk membuat rencana krisis. Beritahu Departemen Litbang untuk rapat, dan minta Departemen Pengawas periksa data komputer semua orang. Baik. Ayah, ada apa? Apakah ayah sakit? Ardi, ada apa? Tidak apa-apa. Ada sedikit masalah di perusahaan. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Aku belum pernah melihatmu mengerutkan kening seperti ini. Langsung katakan apa yang kau temukan. Ya, Presiden Direktur. Berdasarkan informasi yang ditemukan, Putri Lestari mencuri data Anda dan memberikannya kepada Dion Saputra. Sekarang perusahaan kita kekurangan dana parah dan tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan. Hubungi bank-bank besar. Lihat apakah kita bisa mendapatkan pinjaman. Ayah, jangan khawatir. Aku bisa membantumu. Aku juga percaya padamu. Kamu pasti bisa. Aku juga percaya, ayah. Ayah adalah Superman. Hanya saja, selama waktu ini, aku mungkin tidak akan sering pulang. Fikri, aku titipkan padamu untuk dijaga. Tenang saja. Kamu juga perhatikan istirahat. Jangan terlalu lelah. Jika ada yang dibutuhkan, cari aku kapan saja. Perusahaan tak bisa diselamatkan. Akan segera bangkrut. Begitu perusahaan ini tiada, aku tak lagi presiden direktur. Tidak buruk juga. Sekarang kamu tak punya status presiden direktur. Aku juga punya lebih sedikit saingan. Mereka semua itu mengawasimu. Di kartu ini adalah aset terakhirku. Ambillah dan pergi bersama anak. Ardi Wiryawan, apa yang kamu katakan? Kamu sedang dalam masalah sekarang dan kamu menyuruhku lari bersama anak? Apa aku masih manusia? Aku akan segera miskin papa. Tidak hanya akan berutang, tapi juga akan dipenjara. Kamu mengerti? Aku bahkan tidak punya uang lagi. Untuk apa kamu mengikutiku? Ardi Wiryawan, aku menikahimu bukan karena uang. Aku, Ayu Cahaya, juga bukan orang yang hanya bisa menikmati kekayaan, tapi tidak bisa berbagi kesulitan. Kamu ingin bercerai, kan? Baiklah, setelah aku menemanimu melunasi utang, kita akan segera bercerai. Ayah, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada ibu? Kamu dan ibu baru saja berbaikan. Sekarang kamu mau lagi meninggalkan kami. Ayah, tenanglah. Putri Lestari, data perusahaan Ardi, kamu yang mencurinya. Asal kamu bicara jujur, dan mau menjelaskan ke publik bahwa Grup Makmur Sejahtera melakukan plagiarisme dan persaingan tidak sehat, aku akan membebaskanmu. Grup Wiryawan akan bangkrut? Benarkah? Ternyata kamu tahu segalanya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya orang sakit jiwa. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Katakan, apa yang kamu inginkan agar kamu mau bersaksi? Ini semua pantas didapatkan Ardi Wiryawan. Selama 5 tahun, aku sudah mencintainya. Tapi bagaimana dia memperlakukanku? Dia malah mengirimku ke tempat mengerikan ini, membuatku hidup seperti bukan manusia. Bukankah ini semua kamu yang menyebabkan? Jika kamu mencintainya, mengapa kamu menyakitinya?
Karena semua cintaku di sini setiap hari dipaksa berubah menjadi benci. Benci, kamu mengerti? Kamu tahu betapa bencinya aku? Aku hanya ingin melihatnya rusak nama. Aku ingin melihatnya setiap hari mengemis iba seperti anjing demi uang. Hahaha. Putri Lestari, kamu pikir Ardi rusak nama, dia akan sengsara? Kamu pikir dia bangkrut, dia akan membebaskanmu? Aku beritahu kamu, Dion Saputra tidak akan melepaskanmu bom waktu ini. Aku tidak peduli. Asal kalian hidup sengsara, aku akan sangat senang. Putri Lestari, jangan khawatir. Jika tiba saat terakhir, aku pasti akan mengirimmu ke neraka duluan. Dokter, berikan dia dosis yang lebih besar. Terserah kamu. Grup Wiryawan akan tamat. Grup Wiryawan akan tamat. Grup Wiryawan tamat. Hahaha. Grup Wiryawan. Presiden Direktur, untungnya di saat kritis kita menemukan grup Puncak Jaya, bukti pencurian. Bawa Dion Saputra masuk. Baik. Wiryawan, kau berani menghancurkan perusahaanku. Kau akan mati mengenaskan. Aku tidak menerima. Persaingan tidak sehat. Ini semua yang grup Puncak Jaya pantas dapatkan. Dunia bisnis itu penuh tipu daya. Semua tergantung pada kemampuan dan taktik. Menurutmu, aku menang ini dengan kemampuanku. Kenapa kau masih tidak terima? Aku ingin tahu, bagaimana kau akhirnya menemukan bukti ini? Berkat putraku yang jenius, sayang, di saat genting, ia menemukan Putri Lestari. Bukti mengirimkan gambar padamu. Dia hanya lebih beruntung, sedikit dariku. Aku tidak kalah. Aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Semua yang kau lakukan selama ini, aku mengingatnya satu persatu. Sekarang saatnya untuk perhitungan. Kirim dia ke Putri Lestari. Biarkan dia menemaninya. Baik. Oh, aku akan dipenjara. Aku akan dipenjara. Kau tidak punya pilihan. Aku akan dipenjara. Fikri, jangan khawatir. Ibu janji saat kamu pulang sekolah nanti, ibu akan berdiri di depan semua orang tua. Dan kamu akan melihat ibu duluan. Oke? Ikut guru, kenalan dengan lebih banyak teman baru, oke? Oke. Dadah. Kamu bicara, aku akan kembalikan padamu. Si bisu. Aku akan bilang ke guru. Ibu guru, Fikri Wiryawan memukulku. Halo Pak Guru Saputra. Halo Ibu Fikri, Fikri dan teman. Sekelasnya mengalami konflik, mohon segera datang ke sekolah. Baiklah, maaf merepotkan Anda. Saya akan segera datang untuk mencari tahu. Oke. Pak Guru Saputra, orang tua anak ini kok belum datang juga ya? Ibu Rara, Anda jangan khawatir dulu. Ibu Fikri Wiryawan, seharusnya sebentar lagi tiba. Masalah ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Anda harus bertanggung jawab. Baik, baik. Sudah berbuat salah? Masih berani melotot? Benar-benar tidak sopan. Anak saya tidak pernah memandang orang dewasa seperti itu. Dia merebut mainanku. Omong kosong, keluarga kami ini keluarga macam apa? Mainan rusak begitu? Anak saya tidak mampu membelinya? Memang dia yang merebut mainanku. Pak Guru Saputra, anak saya tidak boleh sekelas dengan anak kurang ajar ini. Jangan sampai dia merusak anak saya. Ibu Rara, antara anak-anak memang wajar ada konflik. Kita harus menyelesaikan masalahnya. Tidak boleh bicara seperti itu tentang anak-anak. Anak saya sudah memberitahu saya, anak ini tidak bicara, selalu sendiri, siapa tahu dia punya penyakit apa. Sekolah Anda menerima murid seperti ini, bukankah itu tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak lain? Ibu Rara, Anda sudah dewasa. Saat berbicara di depan anak-anak, tetap harus menjaga perkataan. Menjaga perkataan? Suami saya, setiap tahun, selalu memberikan dukungan dana untuk taman kanak-kanak. Dan sekarang juga akan masuk Dewan Pengurus Taman Kanak-kanak yang harus menjaga perkataan. Itu Anda, guru, kan? Maaf guru, aku terlambat. Jangan takut, ibu sudah datang. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu Fikri, ini adalah Ibu Rara. Rara adalah anak yang bermasalah dengan Fikri. Ayu Cahaya. Melati Indah, bagaimana bisa kamu? Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Tadi itu anakmu? Kan, Dulu saat bekerja di studio seni, aku sudah dengar rumor bahwa perilakumu tidak baik, gagal menggait sponsor, dan bahkan hamil di luar nikah. Ternyata itu benar. Bibi, pergi cuci mulutmu sana. Udara jadi tercemar. Anak liar tetap anak liar. Tidak punya sopan santun sama sekali. Anakku punya ayah. Aku sarankan kamu bicara. Jangan terlalu kejam. Siapa ayah anak itu? Bahkan kamu sendiri tidak tahu,
Kan, dulu di studio seni, semua orang sangat menghargaimu, tapi kamu menghilang selama 5 tahun. Jika hidupmu tidak baik, aku sebagai mantan rekan kerja, tidak mungkin tidak membantumu, kan? Simpan saja uangmu dan rawatlah kerutanmu itu. Kau, Anakmu besar dan tinggi, bagaimana mungkin dia diintimidasi oleh anakku? Ibu Fikri, Ibu Rara, antara anak-anak ini hanya ada sedikit masalah kecil. Saya memanggil kalian berdua hari ini dengan harapan kalian berdua bisa duduk bersama dan membicarakan masalah ini baik-baik. berunding, anakku terluka. Kalian pikir bisa selesai hanya dengan bicara? Mimpi saja. Rara yang pertama merebut mainan, lalu memukul, dan juga berkata tidak sopan. Cih, apa kau terluka? Kau punya sifat penyendiri? Anakku berbaik hati mengajakmu bermain? Kalau begitu, katakan dulu apa yang ingin kau lakukan. Kompensasi medis lupakan saja. Untuk ganti rugi mental, bayar saja 2 juta. 2 juta? Aku masih melihat kau dan aku dulu adalah rekan kerja. Aku tidak meminta lebih. Premi asuransi anakku adalah yang tertinggi, tidak boleh kurang 1 sen pun. Ibu, apakah Bibi itu sangat miskin? Makanya dia ingin memeras kita. Bibi itu sulit mencari uang, jadi hanya ini cara yang bisa dia pikirkan. Ayu Cahaya, suamiku punya aset puluhan juta. Dan juga akan segera menjadi dewan pengurus di taman kanak-kanak. Anak harammu itu berani-beraninya menantang anakku. Siapa yang kau sebut anak haram? Jaga bicaramu. Seorang anak yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya sendiri. Orang yang garis keturunannya saja belum tentu murni. Kalau bukan anak haram, siapa lagi? Beraninya kamu memukulku? Ibu Fikri, mari kita bicara baik-baik, jangan main fisik. Guru, anak saya sama sekali tidak mungkin memukul duluan. Selain itu, saya tidak menerima ganti rugi sebesar ini. Cih, tidak punya uang ya tidak punya uang. Apalagi yang mau kau bantah? Melati Indah, mari kita bicara sesuai fakta. Masalah yang lalu, aku sarankan kau jangan terus-menerus mengungkitnya. Cih, dulu di studio seni, bakat dan usahaku tidak kalah darimu. Tapi Maestro Hidayat hanya menerimamu. Aku hanya bisa mengikutimu dari belakang, sibuk kesana kemari. Cih, kenapa begitu? Bibi, iri hati membuat orang jadi jelek. Cih, dasar anak liar, apa yang kau tahu? Ayu Cahaya, aku pasti akan menyuruh suamiku memecat anakmu. Ibu Fikri, anak yang dikeluarkan dari Taman Kanak-Kanak Harapan Baru kami, tidak akan ada taman kanak-kanak lain di kota Jayanti yang mau menerimanya. Siapa yang mau kau pecat? Presiden Direktur Wiryawan datang, apakah ada urusan bisnis? Suamiku ada di dewan pengurus, pasti akan mengurusnya dengan sempurna untukmu. Ayah, dia mengganggu ibu dan bilang mau memecatku. Ayah, Ayu Cahaya, hubunganmu dengan Presiden Direktur Wiryawan, itu apa? Dia istriku. Orang yang mau kau pecat itu bernama Fikri Wiryawan. Menurutmu, kami ini ada hubungan apa? Ini, bagaimana mungkin? Ayu Cahaya ini kehidupan pribadinya kacau. Dia hamil di luar nikah. Bagaimana dia bisa jadi Nyonya Wiryawan? Bicaralah yang bertanggung jawab. Jika kau berani memfitnah istriku lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Aku juga cuma dengar. Apa yang terjadi hari ini? Jelaskan dalam 1 menit. Tuan Muda Wiryawan melukai anakku. Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Dia yang duluan mengganggu anak kami dan memanggil Fikri si bisu. Bisu? Anakku mau bicara atau tidak, itu urusannya. Kalian tidak berhak memaki dia, kan? Salah paham, salah paham. Anakku dia, dan salah bicara dia. Anakmu terluka? Kalau begitu aku akan mengatur dokter terbaik untuk memeriksanya. Tidak perlu, tidak perlu. Ini terlalu merepotkanmu. Masalah harus diselesaikan satu persatu. Apa ada hal lain? Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Baik. Kalau begitu, sekarang mari kita hitung. Masalahmu yang memfitnah istriku. Aku hanya dengan Ayu Cahaya, hanya bercanda. Kami dulu juga bekerja di studio seni yang sama. Benarkah? Kalau begitu, kau juga coba bersuara, biar aku menggodamu. Kau, Ada apa dengannya? Kau juga memaki anakku dan ingin memecatnya? Ayu, Fikri, bagaimana kalian ingin menyelesaikan masalah ini? Anakku tidak boleh sedikit pun merasa dirugikan. Tuan Muda Wiryawan, Rara teman sekelasmu. Aku jamin dia pasti akan bermain baik denganmu nanti. Tolong maafkan kami ya. Aku tidak akan memaafkanmu, karena telah menindas ibu. Ayu, aku benar-benar hanya bercanda. Mungkin candaanku sedikit keterlaluan. Candaanmu ini, aku sungguh tidak bisa menikmatinya. Aku juga tidak tahu kalau anak ini milik Presiden Direktur Wiryawan. Seleramu tinggi sekali. Jika dia bukan anak Ardi Wiryawan, bukan anak dari keluarga kaya, maka hari ini kau pasti akan mempermalukannya, kan? Guru, tolong katakan sesuatu untukku. Aku selalu baik padamu selama ini. Aku. Asisten khusus, beritahukan. Grup Wiryawan menghentikan semua kerja sama dengan Grup Lestari. Selain itu, selidiki kembali anggota Dewan Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Baru. Presiden Direktur Wiryawan, aku salah. Presiden Direktur Wiryawan, tolong maafkan aku. Guru, ada hal lain yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Maksud Anda? Anak saya tidak akan berteman dengan orang yang suka menindas. Untuk masalah ini, cukup temui kepala sekolah. Baik, Bapak Wiryawan. Ayu, aku mohon padamu, masa depan anakku tidak boleh hancur. Aku bersujud padamu. Aku tak butuh kau berlutut. Karena aku tak berniat memaafkanmu.
Jika bukan kami yang mengalaminya hari ini, bukankah hasilnya tak akan seperti ini? Kami juga ingin kau merasakan bagaimana rasanya ditindas. Jadi, kalian bukankah menindas orang? Kalian bukankah hanya dengan bicara sudah menghancurkan masa depan anakku? Kamu duluan, aku susul. Ayu Cahaya, kau selalu seperti ini, berkata lain, berbuat lain. Presiden Direktur Wiryawan, kau melindungi wanita seperti ini, kau tidak tahu betapa rendahnya dia dulu? Siapapun yang menguntungkannya, dia akan merayu di atas kepalamu, sudah lama. Betapa baiknya istriku. Aku tidak perlu memberitahumu, tapi aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menghinanya di depanku. Ayo kita pergi. Ibu, aku tidak mau pergi ke taman kanak-kanak besok. Fikri tidak mau pergi ke sekolah karena merasa disakiti, bukan begitu? Pertama, ibu ingin memujimu. Saat kamu diintimidasi, kamu berani membela diri. Ibu tidak marah aku memukul orang? Selama pukulanmu bukan untuk menyakiti orang lain, ibu akan selalu mendukungmu. Ibu juga dengar, hari ini ada seorang gadis kecil memberimu permen susu, benar kan? Kalau begitu, bukankah kita harus memberinya hadiah balasan? Bagaimana kalau ibu membuatkanmu beberapa kue kering, lalu kamu berikan kepada temanmu sebagai hadiah? Baik, terima kasih ibu. Fikri, saat ibu berbicara denganmu, kamu harus menjawab, jangan hanya mengangguk. Anak ini semakin besar, semakin tidak banyak bicara. Nanti kamu harus lebih ceria, semua orang akan lebih menyukaimu. Aku tahu. Ayo besok aku ada pesta makan malam, ikut denganku ya. Baik. Ayo. Aduh, kita naik ke atas. Paman Zidan. Oh, Ardi, hahaha. Aku dengar kamu sudah menikah. Pasti ini orangnya kan? Halo, Paman Zidan. Saya Ayu Cahaya. Ayu Cahaya, nama yang bagus. Oh, kamu dan aku masih punya nama keluarga yang sama ya? Hahaha. Lihat wajahmu ini, sangat mirip dengan istriku saat masih muda. Benar-benar mirip. Itu kehormatan bagiku. Paman Zidan, aku dengar. Kamu baru saja mendapatkan lahan di timur kota Jayanti. Hahaha, dasar anak muda, kamu punya banyak informasi ya. Hei, perusahaanmu sekarang apakah bergerak di bidang teknologi tinggi? Paman Zidan, Anda bercanda. Grup Wiryawan ini tidak bisa melupakan akarnya. Nanti kalau ada proyek bagus, kami masih butuh bantuan Anda. Generasi muda memang hebat, berbakat dan berprestasi. Nanti aku akan suruh. Aduh, Paman Zidan. Paman Zidan. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Apakah keluarga Bapak Zidan sudah tiba? Dia punya darah langka. Kita perlu menyiapkan darahnya. Dokter, saya punya darah langka. Kalau begitu, biarkan perawat membawamu untuk tes. Beritahu keluarganya untuk segera datang. Hei, Ayu, apa kamu bisa? Aku akan pergi tes dulu. Kamu tunggu aku di sini saja. Bapak Ardi. Ardi, bagaimana keadaan ayah? Bapak Cahaya di ruang operasi. Dia bergolongan darah langka. Apa kamu bisa? Golongan darahku sama dengan ibu. Lalu, bagaimana ini? Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu hasil tes darah istriku. Nyonya Wiryawan bergolongan darah langka. Ini kebetulan sekali. Ayu, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, sudah minum air jahe, pulang dan pulihkan diri saja. Kenapa wanita ini sangat mirip dengan ibu, dan golongan darahnya sama dengan ayah? Nyonya Wiryawan, ini merepotkan. Sama-sama. Saya akan membawa istri saya pulang dulu. Hati-hati di jalan. Bapak Cahaya, bagaimana perasaan Anda? Dada saya masih terasa sesak. Begini, ini adalah fenomena normal pasca operasi. Saya datang untuk memberitahu Anda sesuatu. Anda dan Nona Cahaya mungkin memiliki hubungan keluarga. Apa? Anda yakin? Masih perlu tes DNA, tapi kemungkinannya besar. Baik, Anda lakukan saja. Tolong, pastikan ini rahasia. Menemukan putri kandung saya. Putri kandung? Zidan, apa yang kamu bicarakan? Putri kandung siapa? Itu Ayu Cahaya yang mendonorkan darahnya padaku di rumah sakit. Dia putri kandung kita. Dulu anak kita tertukar. Zidan, apa kamu sudah memastikannya? Jangan-jangan ada yang ingin menempel pada keluarga kita? Atau ini anak dari pelakor yang kamu pelihara di luar dan kamu ingin membawanya pulang, makanya kamu melakukan semua ini? Bagaimana bicaramu? Tidak ada sopan santun sama sekali. Ayah, kamu bercanda, kan? Oh, kamu tidak perlu khawatir sayangku. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Betul. Tidak ada yang bisa mengancam posisimu. Iya. Ibu, Minar sayang. Ibu di sini. Ada ibu di sini. Jangan khawatir. Ada ibu di sini. Aku akan menghubungi Ardi, memintanya datang ke rumah. Minar, di rumah sakit kamu bertemu Ayu Cahaya, kan?
Cepat ceritakan pada ibu orang seperti apa dia sebenarnya. Ibu, kakak terlihat sulit didekati. Mungkin karena dia tidak terlalu menyukaiku. Sudah kuduga bagaimana mungkin seorang yatim sepertinya bisa menikah dengan Ardi Wiryawan. Dan punya anak, dia pasti menggunakan cara-cara licik. Dia pasti anak haram hasil hubungan ayahmu dengan pelakor di luar. Oh Ayu, hahaha. Ayu, kemarilah sayang. Ibu, adik perempuan, lihatlah baik-baik. Ayah. Ya. Ibu, adik perempuan. Halo. Kakek, nenek, bibi, halo. Anak pintar sayang. Aku akan mengatakan ini di awal, agar nanti tidak ada yang malu. Di rumah ini, Minar adalah satu-satunya nona besar yang sebenarnya. Sedangkan kau, jangan pernah membawa pikiran jahatmu ke sini. Ya. Kau, apa yang kau katakan? Nyonya Cahaya terlalu banyak berpikir. Aku sudah menikah. Jika kembali, aku hanya akan kembali ke keluarga Wiryawan. Kedatanganku kali ini hanya ingin melihat kerabatku. Ayah, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Ini. Ayah, ibu, biarkan aku bicara dengan kakak. Jangan biarkan hubungan kami membuat kalian bertengkar. Minar memang pengertian. Kakak, ikut aku. Baiklah adik perempuan. Fikri, tunggu ibu sebentar. Ibu akan segera keluar. Baik, Ibu. Kau lihat, setiap sudut di sini dihias oleh mereka. Dan aku sendiri. Semua ini adalah kenangan kami. Sedangkan kau, hanyalah seorang penyusup. Ini awalnya milikku sepenuhnya. Seharusnya, pencuri di sini adalah kau, kan? Ayu Cahaya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil semuanya. Jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Minar, bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa. Apa kamu terluka? Cepat, biar ibu lihat. Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan salahkan kakak. Ayu Cahaya, apa maumu? Apa kamu harus membuat rumah ini kacau balau? Kamu baik-baik saja? Bukan ibuku. Bibi yang mengganggu ibu, makanya aku mendorongnya. Memang anak haram tidak punya sopan santun. Nyonya, hati-hati bicara. Kamu, bagaimana bisa kamu bicara begitu pada anak itu? Apa itu pantas untuk orang dewasa? Hah? Anak itu masih sangat kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mendorong orang dewasa sebesar itu? Adik perempuan, jangan pura-pura lagi. Ayu Cahaya, sejak kamu kembali ke rumah ini, kamu selalu bersikap buruk pada semua orang. Minar sudah merendahkan diri untuk bicara denganmu. Kenapa? Kamu masih berani mempersulitnya? Orang jahat, dia bukan nenekku. Dewi Purnama, bagaimana bisa kamu memukul orang? Apalagi dia masih putri kandungmu. Zidan Cahaya, jangan bohongi. Aku lagi, dia anak dari pelakor yang kamu pelihara di luar. Kamu masih mau menyalahkanku? Makin kamu bicara, makin tidak masuk akal. Zidan Cahaya, aku beritahu kamu. Karena kamu bilang dia anakku sebagai matriark, hari ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Kamu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu matriark keluarga Wiryawan. Ibu diganggu. Bapak Ardi sangat berwibawa ya. Aku mendidik anakku sendiri, bukan urusanmu untuk ikut campur. Ayu adalah istri keluarga Wiryawan. Apapun yang dia lakukan, keluarga Wiryawan akan mendukungnya. Nyonya Cahaya, Anda bisa tenang. Pendidikan keluarga macam apa yang kamu dapatkan sejak kecil terhadap orang tua begitu tidak hormat? Nyonya Cahaya, kesopananku hanya untuk orang yang sopan. Kamu, kakak, kamu dan kakak ipar adalah junior, harus mengalah pada ibu. Kamu pandai bermuka dua ya. Baru saja memancing masalah, sekarang malah sok suci padaku. Kakak, kamu baru saja melihat dekorasi kamarku, lalu dengan cemburu menyuruh anak-anak untuk mendorongku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu malah menyalahkanku. Bibi, kamar ibu lebih besar dari kamarmu. Orang dewasa sedang bicara, apa anak kecil sepertimu boleh ikut campur? Kalau atasnya tidak benar, bawahnya juga akan bengkok. Nyonya Cahaya, tolong jaga ucapanmu. Berhati-hatilah dalam berbicara. Dewi Purnama, cukup. Kalau kamu terus begini, aku tidak bisa menoleransimu lagi. Etika menerima tamu, aku sudah melihatnya. Setelah ini, Ayu tidak akan datang lagi. Ayo kita pergi. Ardi, Ayu, kalian berdua jangan marah. Nanti aku akan bicara baik-baik dengan ibu dan anak itu. Ayu, ingat, kamu selamanya adalah putriku. Ayah menunggumu untuk sering pulang ke rumah, ya. Paman Zidan, Ayu tidak perlu menahan amarah siapapun. Jika nanti Anda ingin bertemu Ayu, datang saja ke keluarga Wiryawan. Baiklah, aku ke toilet sebentar. Kau ajak Fikri pesan makanan? Baik. Ayo sayang, lihat apa yang mau dimakan. Minar, kali ini kau dapat pesanan besar. Aku sengaja memesan ruang VIP di sini untuk merayakanmu. Wah, aku sangat iri pada Direktur Cahaya. Kudengar di sini ada ruang VIP, tapi dalam 1 bulan hanya menerima 3 meja. Tanpa koneksi, mustahil bisa dapat tempat. Direktur Cahaya memang pemenang sejati dalam hidup. Latar belakang keluarga baik, kemampuan tinggi, dan cantik. Kita bisa datang ke sini berkat Direktur Cahaya. Benar sekali. Maaf, apakah kalian sudah memesan? Bayu Adiwijaya memesan ruang VIP. Maaf, kami tidak menemukan pesanan Anda. Ruang VIP sudah melayani tamu hari ini. Apa? Aku sudah memesan ruang VIP. Kenapa kalian memberikannya pada orang lain? Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Ini adalah tuan muda dari grup Adiwijaya. Kalian harus lebih peka.
Ini ruang pribadi yang kupesan, aku harus masuk hari ini. Siapa yang di dalam, suruh dia keluar sekarang. Maaf, Tuan Muda Adiwijaya, sungguh tidak bisa. Kalian bisa mencari tempat lain. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut ruang pribadiku. Ayu Cahaya, kenapa kamu? Lagi-lagi bibi jahat. Ayu Cahaya, kenapa kamu selalu merebut semua dariku? Apa kamu tidak malu? Sudah kuduga. Tidak dididik sejak kecil. Tidak punya sopan santun sedikit pun. Aku tidak dididik, itu semua karena kamu. Merebut tempat. Oh ya, nanti kalau keluar, ingat pasang tali. Peraturan anjing tidak dibaca. Ayu Cahaya, siapa yang kamu sebut anjing? Jangan kira kamu sudah kembali ke keluarga Cahaya, bisa berbuat sesukamu. Ibu, bibi sangat bodoh. Tapi anjing kecil itu sangat lucu. Sama sekali tidak mirip bibi. Dasar anak ingusan, jangan ikut campur. Hati-hati, paman jahat akan menangkapmu. Hah? Sebaiknya kamu diam. Kalau sampai menakuti anakku, aku tidak akan tinggal diam. Oh, bukankah ini Ayu Cahaya yang melihat keluarga Cahaya kaya raya, lalu buru-buru kembali? Haha. Baiklah. Hari ini kamu serahkan ruang pribadi ini, maka aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kamu akan mempermasalahkanku. Tidak mau baik-baik, mau susah-susah ya? Baiklah, aku akan segera mencari bos. Hei, Bapak Tian, Anda datang tepat waktu. Hari ini aku sudah memesan ruang VIP kalian di sini. Ada seseorang yang menempati tempat ini. Tolong Anda, bantu aku mengusirnya. Siapa yang ingin kamu usir? Maaf, Tuan Muda Adiwijaya, restoran kami. Hari ini memang sudah dipesan oleh Bapak Adi. Kami tidak bisa melayani Anda, tidak ada kesalahan, sama sekali. Tuan Muda, hari ini Hotel Impian sudah dipesan semua. Bisakah kami memesankan ruang pribadi lain untuk Anda? Minar, bagaimana kalau kita pindah kamar saja? Kamu. Ayah, hukum mereka. Mereka mengganggu ibu dan membentakku. Tidak dengar apa kata anakku? Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Kalian pikir Ardi Wiryawan ini mudah ditindas? Tuan Muda Adiwijaya, Anda minta maaf saja. Mari kita selesaikan masalah ini baik-baik. Memangnya kenapa? Ardi Wiryawan, ayahku adalah ketua grup Adiwijaya. Setidaknya hargai dia, kan? Wibawa ayahmu itu tidak ada artinya bagiku. Kakak, kau hanya berdiri di sini dan tidak bicara. Kita dan Adiwijaya adalah rekan kerja yang baik. Kau memicu konflik di sini. Bagaimana kau akan menjelaskan ini pada ayah nanti? Minar Cahaya, kurasa kemampuan bahasamu itu setingkat orang tolol. Ya? Mata mana yang melihatku membuat masalah? Kakak, kau jelas bisa menyelesaikan ini hanya dengan satu kalimat. Sekarang kau hanya berdiri di sana, melihat Tuan Muda Adiwijaya dihina. Bukankah itu disengaja? Tuan Muda Adiwijaya, minta maaf saja. Untuk apa lagi? Hati-hati, grup Adiwijaya bisa kena masalah. Aku minta maaf, hari ini semua salahku. Bapak Ardi, tolong lepaskan aku. Bayu Adiwijaya, apa kau tidak punya nyali? Aku benar-benar meremehkanmu. Minar. Cepat sekali. Nanti, kamu harus seperti hari ini. Lindungi ibu. Kalau ada apa-apa, beritahu ayah. Ya. Baik, ayah. Baiklah, cepat makan. Kamu mungkin menyembunyikan sesuatu dariku, tapi Fikri tidak akan. Nanti Fikri akan menjadi prajurit kecil yang khusus, melindungi ibu dan melaporkan kepada ayah. Aku tidak setuju. Kita sudah sepakat untuk memperlakukan semua sama rata. Sekarang kamu mau membagi ulang harta, kamu memberikan semua perusahaan kepada Ayu Cahaya. Lalu Minar hanya akan mendapatkan rumah dan uang. Ini tidak adil bagi Minar. Perusahaan itu sendiri adalah properti keluarga Cahaya, tentu saja harus diberikan kepada putri kandung kita. Ayu Cahaya itu hanya seorang pelukis. Apa yang dia tahu tentang mengelola perusahaan? Minar sudah bekerja keras di perusahaan selama bertahun-tahun. Jangan sampai kamu menyakiti hatinya. Kenapa kamu berteriak? Hati-hati kalau Minar sampai tahu. Kamu sudah melakukannya, kenapa masih merasa bersalah? Ayu Cahaya, semua ini karena kamu. Kenapa kamu kembali? Memang tidak bisa dibandingkan dengan anak kandung. Bayu Adiwijaya, apa kamu ingin dendam? Tidak jantan jika tak balas. Baiklah, kamu hubungi orang-orangnya. Tunggu aku memberimu kabar. Hei, Nona sudah bangun? Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian? Berapa banyak uang yang mereka berikan? Aku akan memberi kalian 2 kali lipat. Suamiku adalah Presiden Direktur Grup Wiryawan. Dia tidak akan mengurangi uang kalian. Kakak, grup Wiryawan, kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Apa engkau yakin ingin melakukan? Sudah terlanjur kita ikat. Setelah kita dapat uang, kita akan pergi ke luar negeri. Apa yang masih kau takutkan sekarang? Pikirkan sendiri, di sini, apakah ada yang berani menyinggung Grup Wiryawan? Hati-hati. Pada akhirnya, kalianlah yang akan jadi kambing hitam. Omong kosong. Kata-kata wanita paling tidak bisa dipercaya. Kakak, biarkan aku bersenang-senang dulu. Kulitnya halus dan lembut. Kendalikan dirimu. Setelah kita punya uang, wanita seperti apa yang tidak bisa kita dapatkan? Kau jaga dia baik-baik di sini. Aku akan keluar sebentar. Setelah kembali baru kita urus dia. Hei, berapa banyak uang yang mereka berikan padamu? Berapa bagian yang kau dapatkan setelah dibagi? Untuk apa kau menanyakan itu? Aku hampir mati. Apa aku tidak boleh bertanya pada diriku sendiri? Berapa nilaiku? 20 juta. Aku dapat 40%. Kakak, ini tidak benar. Melakukan sesuatu bersama kakak. Risikonya sama-sama ditanggung. Kenapa kau dapat lebih sedikit darinya? Jangan coba-coba memprovokasi kami hubungan antar saudara. Kakakku bilang dia takut aku boros, jadi dia menyimpannya untuk... Dia mudah dibodohi. Aku harus segera menerobos dari dia. Terlalu naif.
Kalian yang bekerja seperti ini, hidup kalian itu di ujung tanduk, bisa saja suatu hari nanti. Nyawa kalian melayang, pikirkan sendiri. Bukankah begitu? Ada benarnya juga. Jadi, menabung itu hanya alasan. Lebih baik uang itu ada di tanganmu sendiri, itu yang paling aman. Kau punya ide bagus agar bosku memberiku uang. Lagi pula aku sudah diculik kalian. Kalian bisa pakai aku untuk memeras Ardi Wiryawan. Nanti kalian bisa dapat 2 kali lipat uang. Kau menyuruhku memeras suamimu. Kau pasti ingin memberinya informasi, kan? Jangan dibahas. Semua ini karena terpaksa. Setelah memaksaku melahirkan, dia tidak peduli lagi padaku. Dia mengabaikanku dan mencari pelakor di luar. Aku juga ingin melampiaskan amarahku. Kau juga tidak dicintai suamimu dan kesepian. Kami yang bekerja seperti ini mempertaruhkan nyawa. Bisa saja suatu hari nanti kami mati. Kebetulan kau juga kesepian. Bagaimana kalau kita bersama? Hei, jangan lupa kata bosmu. Kau tidak boleh menyentuhku. Majikan tidak memintaku begitu. Hei, jangan impulsif. Bosmu akan segera kembali. Tidakkah kau ingin memikirkan baik-baik masalah pemerasan Ardi Wiryawan? Berikan aku nomor ponselnya. 197. 4 angka 9, 4 angka 8. Istrimu ada di tangan. Siapkan 100 juta tunai. Jika ada orang lain yang tahu, aku akan langsung membunuhnya. Halo, nomor yang Anda hubungi. Asisten khusus, Nyonya diculik. Kirim orang untuk menyelidiki. Selain itu, siapkan 100 juta lagi. Baik. Dasar jalang. Kau masih berani lari, ya? Berani-beraninya kau lari. Hentikan. Lari. Ayo. Ayo. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untungnya hanya luka ringan. Tidak ada yang serius. Ibu, bagaimana keadaanmu? Fikri, jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Kenapa kamu membawa Fikri ke sini? Ibu, kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Ibu takut kamu khawatir. Ibu sakit, tentu saja Fikri harus datang menjagamu. Kalau begitu, ayah harus mengurus beberapa hal. Bisakah kamu bantu ayah menjaga? Ibu? Ya? Pasti beres. Fikri hebat sekali. Kalau begitu, aku akan segera kembali. Kamu istirahatlah dengan tenang. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Oke. Ibu, mau makan buah? Ibu tidak mau makan? Bisakah kamu bantu ibu mengambilkan kertas dan pena? Ibu ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Aku janji pada ayah akan menjagamu baik-baik. Orang dewasa memang merepotkan. Presiden Direktur sudah tahu. Dia tuan muda kaya. Ada bunyi Sen. Sejauh ini hanya itu. Tuan muda kaya, Sen, yang tidak akur dengan Ayu. Bayu Adiwijaya, bawa dia kemari. Mulai sekarang, akuisisi penuh grup Adiwijaya. Hardi, apa maksudmu? Membawaku kemari dengan cara ini? Aku beritahu, jangan terlalu sombong. Grup Adiwijaya kami juga tidak takut padamu. Istriku diculik. Kaulah yang menyuruhnya, kan? Jangan menuduh sembarangan. Bukti apa yang kau punya? Para penjahat sudah mengaku. Tidak mungkin. Maksudku, aku tidak melakukannya. Kau tidak bisa menuduhku sembarangan seperti ini. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Adiwijaya akan segera bangkrut dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kau kembali? Kau tidak bisa melakukan ini? Mana kabar kontakmu dengan Bapak Santoso tentang sewa tempat untuk pameran seni? Kak Ayu, Bapak Santoso itu bersikeras untuk makan malam dengan Anda agar Anda sendiri yang bicara. Waktu kita, Andi, sudah mepet. Kita harus segera mendapatkan tempat dan mulai mendekorasi. Begini saja, kamu pesan restoran dulu, lalu ajak dia malam ini untuk makan malam. Baik, Kak Ayu. Kirana, bagaimana persiapan lukisan dan kontak dengan orang-orang untuk pameran seni? Kak Ayu, para pelukis dan lukisannya sudah dihubungi semua, tapi tidak ada karya yang cocok sebagai daya tarik utama. Ini pameran seni pertama kita di dalam negeri. Kita harus membuatnya sukses besar. Hei, menurut kalian, lukisan Kartika Sari cocok sebagai penutup? Wow, bintang baru internasional. Aku sangat menyukainya. Kak Ayu, Kartika Sari sangat cocok. Lukisannya belum pernah dipamerkan di dalam negeri dan itu daya tarik besar. Baik, kalau begitu kita pilih lukisan Kartika Sari. Dia sangat misterius. Kami rasa kami tidak bisa menghubunginya. Biar aku yang urus. Kamu urus yang lain saja. Wow, Kak Ayu, Anda kenal Kartika Sari? Aku sangat mengaguminya. Bisakah Anda membantuku mendapatkan tanda tangannya? Nanti akan ada kesempatan untuk berfoto. Baiklah, fokus pada pekerjaan kalian dulu. Aku juga mau. Aku juga mau. Baik. Hei, Ayu, kemarilah. Ayu, kenapa dia bersama si mesum ini? Bapak Cahaya, ada masalah. Tamu Anda sudah menunggu lama sekali. Oh ya, pergi ke ruang pribadi dulu. Lihatlah, wajahmu kurus sekali. Nanti makanlah yang banyak ya. Hahaha. Ayo, ayo. Kita minum dulu. Bersulang untukku.
Akhirnya aku mendapat kehormatan dari wanita cantik ini. Bapak Santoso, Bapak terlalu baik. Pameran seni kami nanti masih sangat bergantung pada Bapak. Hahaha, ayo. Hahaha, oh bagus sekali. Bapak Santoso, saya hanya bisa minum 1 gelas ini lagi. Sebelumnya saya mengalami sesuatu, tubuh saya belum pulih. Mohon pengertian Bapak. Nona Cahaya, sungguh sombong sekali. Bahkan saya, Santoso, tidak bisa mendekatimu. Dulu saat saya ajak makan, kamu selalu mencari alasan. Sekarang kamu berulah lagi. Nona Cahaya, jika tidak mau, sekarang juga bisa pergi. Bapak Santoso, bagaimana kalau begini saja? Kita tanda tangani kontraknya dulu. Lalu saya akan menemani Bapak minum sepuasnya. Nah, begitu baru benar. Kalau berbisnis, harus bersikap seperti sedang berbisnis. Bapak Santoso, ini kontraknya, silakan dilihat. Ayu, tenang saja. Terburu-buru tidak akan berhasil. Kita makan dan minum dulu, baru bicara bisnis. Bapak Santoso, saya di sini dengan badan tidak enak minum bersama Anda. Anda juga harus membuat saya tenang. Maksud perkataanmu itu? Berarti tidak percaya padaku ya? Bukan begitu, Bapak Santoso. Masalahnya, tempat saya belum pasti. Saya jadi cemas. Kita harus selesaikan urusan penting dulu, baru bisa bersantai. Baik. Kau minum 3 gelas ini, aku akan tanda tangan. Baik, Bapak Santoso, jangan bohongi saya. Bapak Santoso, sekarang bisa tanda tangankan. Aduh, Ayu, kau sudah seperti ini, masih memikirkan kontrak? Ayo, aku bantu kau, istirahat dulu. Hahaha, ayo. Dasar mesum tua, beraninya kau mengambil keuntungan dariku? Kau benar sekali. Jujur saja, sudah ada yang bicara. Pekerjaan studimu, tidak ada yang berani ambil. Kemanapun kau pergi, kau tidak akan bisa menandatangani kontrak ini. Siapa yang melakukannya? Aku tidak berani menyinggung mereka, mana mungkin aku memberitahumu. Siapa nama mereka? Sayang, turuti saja keinginanku, ya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Dasar bajingan. Bahkan putriku, kau berani menindasnya. Bukan Bapak Cahaya? Bukankah putri Anda, Nona Minar Cahaya? Ayu, juga putriku, beraninya kau menindasnya. Bapak Cahaya, tenanglah. Tenanglah, ini benar-benar perselisihan intern. Kau tak perlu membela diri. Karena berani melakukannya, kau harus menanggung akibatnya. Mulai besok, enyah dari kota Jayanti. Tidak bisa, haruskah aku katakan, itu perintah Nona Minar Cahaya, tapi tidak. Kemari, bawa dia pergi. Tunggu. Ya, itu perintah Nona Minar Cahaya. Dasar tak tahu diri, sudah menindas salah satu putriku, kau berani menyeret putriku yang lain. Bapak Cahaya, yang kukatakan ini, semua benar. Nona Minar Cahaya bilang, siapapun yang berani bekerja sama dengan Ayu Cahaya, dia akan sial. Kami, mana berani melawan putri Anda. Anda bisa bertanya-tanya di luar, dan Anda akan tahu. Cukup, masalah ini, aku akan mengatur orang untuk menyelidikinya. Keluarga Cahayaku sudah menjadi keluarga terkemuka selama 100 tahun. Mana mungkin aku membiarkan orang rendahan sepertimu menindas putriku? Ayah, kenapa ayah di sini? Oh, Ardi, kenapa kau datang? Sebelum Ayu datang, dia meneleponku dan bilang agar aku menjemputnya. Ayu sudah terlalu banyak minum, bawa dia pulang saja. Baik. Ada apa ayah memanggilku pulang? Aku ada urusan. Kerjasama yang harus kubicarakan sebentar lagi. Tidak usah buru-buru. Aku tanya padamu, apa kau bilang pada orang-orang? Untuk tidak mengizinkan siapapun bekerja sama dengan studio Ayu, ya? Ayah, mana mungkin aku melakukan itu? Bibi, kalau bohong hidungnya bisa panjang loh. Kakak, apa kakak membiarkan saja anak kecil ini menyela di sini? Kalau begitu, biar aku yang bertanya. Maksudmu, semua perkataan di luar itu hanya spekulasi orang lain? Kakak, aku sungguh tidak melakukannya. Kakak tidak bisa sembarangan menimpakan segala sesuatu padaku. Bibi, ibu dan kakek sudah punya bukti loh. Mungkinkah Bayu Adiwijaya yang melakukannya? Aku pernah dengar dia bilang sebelumnya, dia tidak bisa menerima kejadian di ruang pribadi itu dan ingin membalas dendam. Benarkah? Kalau begitu,
Katakan apa yang kau tahu. Aku dengar dari teman-teman, Bayu Adiwijaya menyebarkan kabar pada mereka. Kalau kakak mempersulitku dan ingin mengerjai kakak, mungkin kabar itu menyebar. Dan akhirnya, jadi seolah aku yang mengatakannya. Oh, Ayu, menurutmu mungkinkah? Membosankan sekali. Masalah ini juga bisa dibilang berawal dariku. Di malam amal nanti, jika kakak menyukai sesuatu, katakan padaku. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku pada kakak. Pergi. Ayu Cahaya. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu yang menyuruh Ardi Wiryawan untuk menjatuhkan grup Adiwijaya? Bayu Adiwijaya hilang, itu juga perbuatanmu kan? Bayu Adiwijaya dan grup Adiwijaya berakhir seperti ini. Itu sepenuhnya salah mereka sendiri. Bibi jahat, kamu menuduh ibu lagi. Aku akan memberitahu ayahku. Diam, aku beritahu kamu. Jika kamu menakuti anakku, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari aula perjamuan ini. Dan lagi, kamu begitu peduli pada mereka, apakah kamu ada hubungan dengan mereka? Apa yang bisa kulakukan? Hanya saja, keluarga mereka sebelumnya adalah keluarga kenalan dengan keluarga Cahaya kami, aku hanya bertanya saja. Pergi. Mari kita sambut lukis terkenal Bapak Tua Pramono naik ke panggung. Ibu, lukisan ini kenapa sedikit mirip dengan lukisan ibu ya? Sebelumnya, aku berhenti melukis untuk waktu yang lama. Setelah beberapa tahun merenung, aku kembali dengan identitas JQ untuk kembali menghadapi masyarakat. Berani mencuri identitasku? Kalau begitu, aku akan meladeninya. Yang luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi lelang amal. Harga awal, 1 juta. Dimulai sekarang. 5 juta. Nona ini menawar 5 juta. Ada yang lebih tinggi? 8 juta. Baik, Nona Cahaya menawar 8 juta. Ada yang lebih tinggi? 10 juta. Nona ini kembali menawar 10 juta. Pesona kedua Nona malam ini membuat lelang kita bersinar terang. Ayu Cahaya sengaja menantang saya. 20 juta. 20 juta. Nona Cahaya menawar 20 juta. Ini adalah untuk karya seni. Lelang amal kita, puncak sejarah. Nona Cahaya benar-benar dermawan. Itu akan menjadi yang pertama dari jenisnya. Dan Bapak Tua Pramono nanti akan benar-benar di dunia. Seni lukis merajai. Lukisan dengan identitas tersembunyi. Masih bisa mencapai harga setinggi ini. Lukisan Bapak Tua Pramono nanti pasti akan lebih mahal lagi. Gelar dermawan malam ini pasti akan saya dapatkan. 40 juta. 40 juta. Nona ini menawar 40 juta. Ayu Cahaya, berani sekali kamu menawar setinggi itu. Apa kamu punya uang? Jangan pura-pura kaya. Tidak ada yang lebih tinggi dari 40 juta. Baik. 40 juta 1, 40 juta 2, 40 juta 3. Terjual. Ibu, aku akan meminta ayah untuk membayarmu. Tapi Fikri sangat menyayangkan, lukisan itu sangat jelek. Kapan kamu bilang begitu? Ibu bisa membelinya kok. Kami persilakan Nona Ayu Cahaya naik ke panggung untuk serah terima karya. Nona Cahaya akan menyumbangkan atas nama Bapak Ardi. Betul sekali. Ardi Wiryawan adalah suamiku. Prinsip grup Wiryawan kami adalah sukses, bantu semua. Baik, terima kasih kepada Anda dan suami Anda. Mari kita dengan tepuk tangan paling meriah memberikan kepada Bapak Wiryawan dan Nyonya Wiryawan. Nyonya Wiryawan, Anda dan Bapak Tua Pramono ingin berfoto bersama lukisan untuk kenang-kenangan? Aku tidak akan berfoto dengan orang yang palsu dan hina. Tidak berfoto dengan orang rendahan dan penipu. Nyonya Wiryawan, apa alasan Anda berkata begitu? Karena lukisan ini sama sekali bukan milik JQ dan tidak bernilai 40 juta. Mengapa kau merusak lukisanku? Kakak, apa yang kau lakukan? Kau akan menyinggung seluruh dunia seni. Tidak heran wajahmu terlihat tua. Kau terlalu banyak khawatir. Kakak, aku hanya khawatir. Ibu akan marah setelah tahu perilakumu ini. Mengapa kau masih berkata begitu padaku? Lukisanku! Lukisanku! Kau wanita gila. Mana keamanan pesta? Usir wanita ini. Keluar! Nyonya Wiryawan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mari kita bahas di ruang pribadi. Bisa? Tidak perlu. Aku tidak bilang lukisan ini bukan milik Bapak Tua Pramono. Hanya saja dia bukan JQ. Maksud Nyonya Wiryawan bukan berarti Bapak Tua Pramono bukan JQ kan? Karena Bapak Tua Pramono bilang kau adalah JQ, maka buktikanlah pada semua orang. Lalu Con, apakah aku JQ? Masih perlu dibuktikan? Kau menghinaku. Ibu adalah JQ. Kakek akan dipermalukan. Bapak Tua Pramono mungkin tidak bisa membuktikannya, tapi aku bisa membuktikan JQ adalah orang. Apapun kamu,
Aku tidak peduli. Berani mempermalukanku seperti ini hari ini. Aku belum selesai denganmu. Kakak, dulu kamu hanya seorang yatim, mana mungkin kamu punya kesempatan mengenal JQ? Kamu pasti ditipu orang kan? Bibi, kamu terlalu banyak bicara. Ibu belum mengatakan apa-apa. Diam! Kakak, dengarkan aku, cepat turun. Tidak ada yang akan menyalahkanmu karena membuat keributan di pelelangan. Bapak tua Pramono, saya harap Anda bisa memberi saya muka suatu hari nanti. Saya pasti akan datang dengan hadiah untuk meminta maaf. Nona Cahaya memang dari kecil sudah menerima pendidikan tinggi. Tidak seperti beberapa orang, ayam hutan tidak akan pernah sama dengan burung phoenix. Aksi panggung kalian bisa diakhiri sekarang. JQ sudah mengeluarkan pernyataan. Dia bilang pertama, dia seorang wanita. Kedua, dia masih muda. Entah Bapak tua Pramono puas dengan bukti ini, adik perempuan, lain kali lebih berhati-hati ya. Kakak tidak keberatan mengajarimu lebih banyak. Nyonya Wiryawan, saya sungguh minta maaf telah menyebabkan masalah. Seperti ini, pelelangan kali ini akan kami batalkan. Tidak perlu, uangnya akan saya bayar. Anggap saja ini kontribusi. Grup Wiryawan untuk masyarakat. Nyonya Wiryawan punya semangat. Wanita tidak kalah dengan pria. Saya akan segera mencari orang untuk mengusir Bapak tua Pramono. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lukisan-lukisanku sebelumnya juga bisa menentukan posisiku. Benarkah? Apa maksud Bapak Ardi? Lukisan atas namanya. Tak ada satupun yang dia lukis sendiri. Semuanya dilukis oleh pelukis bayangan. Omong kosong, kau memfitnahku. Aku bisa menuntutmu. Kau berani begitu percaya diri? Apa kau pikir pelukis bayangan itu sudah mati? Dan tak ada lagi yang akan menuntutmu, ya kan? Nanti, semua informasi pemalsuan tentang dia dan bukti-buktinya akan kuunggah ke internet. Semua orang, tunggu saja. Cepat pergi. Cepat pergi. Belum juga turun. Pergi sana. Pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. 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 Kau pergi ke atas pesan kamar. Di kamar itu, tunggu perintahku. Kakak hari ini benar-benar mencuri perhatian, ya? Ini membuat keluarga Wiryawan yang tak pernah menonjol jadi terkenal, ya? Adik perempuan, apa yang kau katakan ini? Kakak dengan keunggulannya sendiri membuat keluarga Wiryawan jadi populer. Ini menghemat beberapa juta biaya iklan loh. Kakak ini hemat dan pandai mengelola rumah tangga. Kakak, kau hari ini menyumbang, tak menyebut keluarga Cahaya sama sekali, dan semua keuntungan diberikan pada keluarga Wiryawan. Kakak benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Cahaya. Seorang istri mengikuti suaminya, adik perempuan. Kakak benar-benar pandai berhitung. Kalau begitu adik perempuan harus minum bersama kakak. Kakak, aku bersulang untukmu. Kenapa, kakak, kamu tidak mau minum denganku? Sekarang? Ibu, minumlah. Kita harus menjadi orang yang sopan. Ardi, ada apa sebenarnya? Tunggu dan lihat saja. Tolong. Nona Cahaya, ada apa denganmu? Ada monster. Ada monster. Nona Cahaya, tidak ada monster. Benar-benar ada, baru saja menggigitku. Ah. Bagaimana Fikri tahu kalau anggur itu bermasalah? Aku melihat semuanya. Bibi jahat itu menaruh sesuatu di anggur dan aku sudah menggantinya. Fikri hebat. Sebagai hadiah, bagaimana kalau ayah mengajakmu ke taman hiburan besok? Baik. Bagaimana dengan ibu? Anak pintar, ayah akan membacakan cerita untukmu. Ayo. Ayo Cahaya, ini semua salahmu. Kali ini aku rusak nama. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Bahkan jika itu berarti kehancuran bersama, aku tidak akan ragu. Ibu, seluncuran itu sangat menyenangkan. Aku ingin bermain lagi. Kamu sudah bermain 5 kali, belum cukup juga? Benar juga. Kalau begitu nanti kita main mobil-mobilan ya. Tapi itu tidak terlalu aman. Tidak apa-apa, aku akan memeluknya. Mau dong, mau dong. Baiklah. Ibu, aku ingin ke toilet. Ibu akan mengantarmu. Aku akan menunggu kalian di sini.
Ibu akan menunggumu di sini. Kamu bisa sendiri. Tentu saja Fikri bisa. Pergilah. Fikri. 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 Ardi, Fikri menghilang. Fikri, berhenti. Minar Cahaya, apa yang kau lakukan pada Fikri? Tenang saja, dia baik-baik saja untuk sementara. Jangan sakiti dia. Apa yang kau inginkan? Aku akan menuruti semua permintaanmu. Aku datang sesuai yang kau tulis di kertas as sendiri. Aku juga tidak takut, bawa saja orang-orangmu. Selama korek api di tanganku jatuh, tempat ini akan meledak dengan keras. Jangan, akan mengeluarkan kembang api yang indah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan padaku, aku yang kau benci. Jangan sakiti Fikri, biarkan aku menggantikannya, ya? Apa kau pikir aku bodoh? Fikri Wiryawanlah yang bisa mengendalikanmu, senjata terbaik. Lalu apa yang kau inginkan? Katakan padaku, aku akan menuruti semua permintaanmu. Bagaimana cara menyiksamu? Ada ide. Aku ingin melihatmu menampar dirimu sendiri dan memaki dirimu sendiri. Aku tampar. Aku orang hina. Aku orang hina. Aku orang hina. Aku sudah melakukan semua yang kau katakan. Bisakah kau lepaskan anakku sekarang? Ayu Cahaya, apa yang kau alami sekarang hanyalah 1/10 dari penghinaan yang kualami. Kau tidak pantas mengajukan permintaan. Tapi aku tidak pernah menyakitimu. Lalu, apa yang kau inginkan agar kau mau melepaskan anakku? Katakan padaku. Tapi semua ini karena kau kembali ke keluarga Cahaya. Padahal, seluruh hidupku seharusnya gemilang, tapi ayah kandungku adalah seorang penjudi. Seorang penjudi. Itu urusan mereka, tidak ada hubungannya denganmu. Ibu Cahaya sangat baik padamu. Jika kau terus melakukan ini, kau akan benar-benar menyakiti mereka. Apakah ibu masih mencintaiku? Ibu mencintaimu. Coba pikirkan kamarmu yang mewah itu. Sedangkan aku tidur di tempat tidur bareng. Kamar itu dihias sendiri oleh ibu. Sejak kecil aku suka boneka. Ibu selalu memberiku satu setiap tahun. Berhenti. Kau berani menipuku? Kalau begitu, mari kita mati bersama. Minar, jangan berbuat nekat. Kau masih bisa berubah. Jangan lakukan itu. Minar, dengarkan ayah. Korek api di tanganmu, padamkan. Kumohon. Ayu Cahaya, kau berani-beraninya memberitahu orang. Minar, ibu di sini. Dengarkan ibu. Jangan sampai berbuat nekat. Bukan. Bukan. Kau bukan ibuku. Minar, ibu membesarkanmu dengan susah payah selama 25 tahun. 25 tahun. Kau adalah anakku. Kau anak ibu. Ibu. Apa kau masih mengakuiku? Dan masih mencintaiku? Perasaan ibu padamu pasti bisa kau rasakan, bukan? Ibu, sudah terlambat. Ardi Wiryawan tidak akan melepaskanku. Putri, masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada waktu. Ibu akan membawamu pergi sekarang. Kita tidak akan kembali lagi. Kita tidak akan kembali. Minar, keluarga Cahaya akan selalu menjadi rumahmu. Kau akan selalu menjadi anak keluarga Cahaya. Ibu. Lagi. Kalian memanfaatkan perasaanku, bersekongkol menipuku. Mama. Fatih, jangan khawatir. Ayah pasti akan menyelamatkan Mama. Jangan bergerak. Jika bergerak lagi, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan pesan terakhir. Mama, aku sangat suka makan bakso buatanmu. Baik. Mama akan membuatkannya untukmu. Mama akan membuatkannya untukmu. Apapun yang kau suka makan, Mama akan menuruti semua keinginanmu. Akan Mama buatkan semuanya. Jangan lakukan hal bodoh. Ya, ayah. Kau harus melindungi Mama dengan baik mulai sekarang. Jangan terlalu memaksakan diri juga. Rambut putihmu sudah banyak tumbuh. Ayah masih ingin kau mewarnainya untuknya. Kau warnai rambut ayah. Ayah, Mama. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku bisa menjadi putri kandung kalian. Ratna. Ratna, jangan. Ratna, jangan. Mama, bagaimana keadaanmu? Ibu. Fikri sudah periksa belum? Kondisi fisik dan mentalnya, apakah baik-baik saja? Tenang saja. Fikri baik-baik saja. Ibu jangan khawatirkan aku. Ibu harus istirahat yang baik. Ibu sudah tahu, setelah aku pingsan, apa yang terjadi? Biar aku saja yang menjelaskan.
Ayu, maafkan aku. Kami tidak mendidik Minar dengan baik, sehingga menyebabkan kerugian sebesar ini padamu. Nyonya Cahaya, tidak perlu minta maaf. Kami sudah mengirim Minar ke luar negeri. Aku yang mengancam ayahmu untuk melepaskannya. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di kota Jayanti. Aku tahu kamu juga anakku. Tapi aku tidak bisa menerima bahwa anak yang kucintai, kusayangi, dan kubesarkan selama 25 tahun bukan anak kandungku. Aku juga tidak bisa memaksakan diri untuk menerimanya. Aku akan pergi bersamanya dan mendidiknya dengan baik nanti. Maafkan aku. Nyonya, mohon tunggu. Ayu, kami semua minta maaf padamu. Kami berutang padamu. Semua ini salah ibumu, dia terlalu keras kepala. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun, semua perasaannya tercurah pada Minar Cahaya. Begini adalah akhir terbaik. Sudahlah, Ya, Ayu. Ibumu membawa Minar ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi. Ingat, ayah akan selalu ada. Sering-seringlah kembali mengunjungi ayah, ya. baik, Ayah. Gadis baik, kamu istirahat yang baik dan pulihlah. Kami akan pulang dulu. Apa kamu benar-benar akan melepaskannya? Sekarang aku hanya ingin mengurus rumah kami, tidak ingin repot lagi.